FM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, apa kabar, sehat ya Mitra Suara Jombang yang sekarang ini juga sedang pantau YouTube LPPL Suara Jombang. Semoga begitu, harapan saya sesuai dengan kondisi Anda sekarang ini. Senantiasa sehat, tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Pojok Kesehatan hadir lagi untuk Anda di hari ini. Dan kali ini kita akan bahas tentang bulan timbang sebagai deteksi cegah stunting. Saya pernah dengar katanya bulan timbang itu ada memang benar-benar ada bulan-bulan yang memang dianjurkan untuk melakukan penimbangan berat badan untuk anak-anak gitu ya. Katanya sih bulan Februari sama bulan Agustus. Nah, hari ini nanti kita akan bedah lebih mendalam tentang bulan timbang sebagai deteksi dini cegah stunting. Bersama dengan kawan saya sudah hadir di studio kali ini ada Mas Hafid Wahyu Maududin, Sarjana Gizi. Beliau ini adalah pengelola program gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Mas Hafid. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Orang Dinas Kesehatan harus sehat ya? Siap. Tapi bukan berarti nggak pernah sakit. Ya pastilah. Manusia kali. Manusia, betul. Iya, baik. Alhamdulillah sehat selalu. Teman-teman Dinas Kesehatan semuanya juga masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini tugasnya kayaknya semakin lama semakin berat nih. Betul. Semakin banyak, semakin berat untuk edukasi kesehatan kepada masyarakat ya. Yap. Oke. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang bulan timbang sebagai deteksi dini cegah stunting. Di prolog saya tadi sempat menyebutkan, saya pernah dengar sih itu bahwa ada bulan timbang. Itu katanya di bulan Februari sama bulan Agustus. Benar ya, Mas? Ya, betul sekali. Jadi penimbangan berat badan balita terutama di Posyandu memang dilaksanakan setiap bulannya. Dari 12 bulan itu ya memang pelaksanaan tiap bulan. Hanya saja ada bulan khusus yaitu di Februari dan Agustus. Itu dinamakan bulan timbang karena di situ ada salah satunya adalah distribusi untuk vitamin A. Distribusi vitamin A. Betul. Oh begitu. Jadi apa bedanya sih sebenarnya bulan timbang di bulan Februari dengan Agustus itu dengan bulan-bulan setiap bulannya? Salah satunya tadi adalah pembagian vitamin A karena setiap tahun dari kementerian ada jadwal pembagian 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Seperti itu. Kemudian itu vitamin A. Vitamin untuk mata tuh kan? Betul, untuk balita ya. Untuk mata balita. Betul. Kemudian selain itu hasil dari bulan timbang ini akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan. Salah satunya untuk kebijakan program-program yang akan kita intervensikan pada di Jombang. Itu datanya dimulai dari bulan timbang tersebut. Oke. Mas, apakah di bulan timbang Februari dengan bulan Agustus itu semuanya balita, semua anak-anak itu wajib ditimbang? Harapannya seperti itu, sehingga pada akhirnya kita harapkan semua balita dapat tertimbang. Salah satunya adalah tinggi badan, terutama untuk penentuan stunting. Harapan kita seperti itu, jangan sampai misalkan ada balita yang terlewat untuk ditimbang, nanti akan stuntingnya tersembunyi kasus tersebut. Oke. Seperti itu. Hanya balita aja untuk anak-anak? Anak itu usia berapa sih? Betul, balita itu sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun. Jadi yang difokuskan hanya 0 sampai 5 tahun aja ya. Betul. Yang setelah itu, lebih dari itu, yang 6 tahun, 7 tahun gitu enggak tersasar. Bukan jadi sasaran dari Posyandunya. Oh gitu. Iya sih, emang Posyandu itu sasarannya 0 sampai 5 tahun sih ya. Betul, sasaran programnya seperti itu. Bulan timbang. Nah, apakah ini juga menjadi strategi untuk menggeret para ibu, para orang tua yang mungkin selama ini agak sedikit ogah-ogahan datang ke Posyandu untuk timbang itu loh? Betul sekali. Kalau kita lihat selama ini perdata itu biasanya di bulan lain selain Agustus dan Februari tersebut memang partisipasi masyarakat yaitu datang dibagi dengan semua balita yang ada itu rendah. Sedangkan waktu Agustus dan Februari itu biasanya meningkat. Salah satu alasannya ibu kenapa? Karena pengen mendapat vitamin A, biasanya seperti itu. Oh gitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih barangkali tahu para orang tua itu enggan datang ke Posyandu tuh biasanya kenapa sih? Biasanya mungkin
sibuk kerja, mungkin orang tuanya Alasan sibuk ya? betul, mungkin biasanya Sibuk. sang pengasuhnya, kemudian sudah mungkin memeriksakan pada vaskes yang lain sehingga tidak memeriksakan ke posyandu. Oh, sudah Merasa cukup. udah diperiksa Iya, betul. gitu. Sudah diperiksa, sudah pernah ditimbang berat badannya. Nah, itu memang harapan kami dari kasus-kasus tersebut tetap dari peran kader meningkatkan fungsinya untuk men-sweeping balita yang tidak hadir terutama pada bulan timbang tersebut agar satu datanya semua bisa masuk sehingga data stunting, data balita gizi kurang, gizi buruk dapat terekap semua sehingga tidak ada yang terlewat. Yang kedua pastinya adalah program cakupan pemberian vitamin A-nya agar lebih tercapai. Target kita adalah 100%. Semua balita mendapatkan vitamin A. Seperti itu. Ya, dan vitamin A itu diberikan 2 kali ya, 1 tahun ya? Betul, pada Februari 2 dan kali, Agustus. Februari sama Agustus itu. Oke, jadi sebenarnya alasannya adalah itu ya, sibuk, kemudian yang kedua mungkin sudah pernah memeriksakan merasa sudah sudah cukup lah kalau sudah di cukup vaskes ya seperti di itu. vaskes yang lain betul. begitu. Padahal sebenarnya idealnya posyandu itu wajib ya. Wajib tiap bulan malahan. Harus tiap bulan. Harus Dan tiap itu bulan. hak anak. Hak anak untuk Ditimbang. tumbuh kembang yang sehat. Nah, apa sih anak yang sehat itu? Anak yang sehat yang satu, berat badannya naik sesuai pita pertumbuhan atau KBM, kenaikan berat badan minimal. Yang kedua, tingginya bertambah. Yang ketiga adalah kemampuannya bertambah juga. Yang ketiga, yang keempat adalah jarang sakit. Nah, itu adalah salah satu tanda anak yang sehat. Salah satu untuk memantau tersebut, deteksi dininya ada di posyandu tiap bulan. Jangan sampai orang tua tiba-tiba ketahuan anaknya, lu anak saya kok tiba-tiba stunting karena tidak pernah timbang. Kemudian ketemu tiba-tiba anak saya kok dikatakan gizi kurang, gizi buruk karena tidak pernah timbang. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa pemantauan di posyandu tiap bulannya sangat penting. Sebenarnya tidak hanya pada bulan Agustus dan Februari saja, tetapi tiap bulan. Seharusnya tiap bulan. Betul. Gitu ya. Cuman kadang-kadang pemikirannya gitu gini. Paling ke posyandu nanti cuman timbang, habis itu udah itu aja. Kalau misalnya saya sudah tahu berat badan anak saya naik, ya udah buat apa gitu. Padahal sebenarnya nggak hanya timbang aja kan? Betul. Layanan di posyandu sebenarnya terkenalnya itu balita, padahal di sasaran posyandu tidak hanya balita sebenarnya. Ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui menjadi sasaran posyandu sebenarnya. Hanya saja memang tantangan kita adalah memaksimalkan peran-peran dari kader, dari tenaga-tenaga kesehatan, tenaga lintas sektor yang lain untuk mendukung posyandu tersebut agar berjalan sesuai standarnya. Tidak yang dikatakan tadi, timbang, dapat PMT pulang, padahal di sana ada 5 meja. Kalau seandainya kita bisa memaksimalkan 5 meja tersebut, kita bisa memaksimalkan peran lintas sektor, pihak terkait, insya Allah posyandu akan menjadi menarik sehingga sasarannya mau dan akan ternyata posyandu seperti ini ya menarik ya, setiap bulan akan rutin datang seperti itu. Terus satu lagi, kadang-kadang ini nih agak khawatir nanti jangan-jangan nanti anakku dicap stunting. Ya, betul. Ini loh, ini memang sebenarnya kita harus secara idealnya itu memang kita harus deteksi dini gitu kan. Betul. Tetapi ketika kemudian wah ini ada ngarang-ngarang ke stunting itu kayak nggak terima gitu loh. Ya, ini anakku tak kasih makan setiap hari, bergizi dan lain sebagainya. Tapi kok stunting ini gimana? Betul. Kita sering sekali menemui di lapangan seperti itu. Memang orang tua apa yang difikirkan kadang anaknya sudah cukup makan. Itu persepsi orang tuanya, belum tentu secara persepsi gizi itu sudah cukup. Kadang orang tua merasa kuantitas jumlahnya sudah cukup. Berapa kali makan? 4 kali. Tetapi porsinya yang kurang. Kan seperti itu. Nah, harusnya mungkin setengah mangkok harusnya, tapi nggak habis, hanya 2 sendok. Padahal makannya 6 kali dianggap cukup. Itu ternyata belum cukup secara standar kesehatannya, secara standar pedoman gizi seimbangnya. Belum lagi secara kualitasnya. Banyak makan nasi buahnya, ternyata ikan nggak pernah. Berarti kan kualitasnya untuk tidak stunting itu kurang. Nah, persepsi-persepsi itu bisa ditangani, bisa diselesaikan melalui informasi yang dilakukan atau disampaikan di posyandu salah satunya. Itulah pentingnya posyandu. Jadi mungkin kalau selama ini ada sebagian dari masyarakat kita yang merasa bahwa anak aku lo baik-baik saja, anak aku lo sehat gitu, kok dikatakan stunting, terus dikongkon
begini dan begini begitu kan, rasanya masih agak belum terima gitu. Itu harusnya memang harus ada pemahaman yang lebih komprehensif begitu ya Mas ya. Ya, tantangan kita adalah mengedukasi masyarakat tersebut. Apa sih stunting itu, dampaknya apa? Memang jika dikatakan anak stunting dengan anak normal itu bagaimana perbedaannya? Secara wajar ya nggak ada. Kalau gizi buruk gitu, kelihatan, wah anak itu kecil sekali, wah anak itu secara fisiknya kok tinggal gelambir, tinggal tulangnya, wah pasti gizi buruk. Sedangkan stunting kelihatan nyatanya adalah tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi anak itu lebih pendek daripada anak seusianya. Itu perbedaan nyatanya. Tapi secara ini postur tubuh secara kesehatannya memang anaknya sehat ya? Sehat. Tapi tingginya masih belum memenuhi. Betul. Yang lebih parah. Ini sepertinya yang harus diluruskan. Betul. Yang harus diluruskan bahwa selama ini mungkin pemikiran masyarakat, sebagian dari masyarakat itu adalah kalau dikatakan stunting itu adalah anaknya nggak sehat, anaknya gizi buruk, kurang gizi dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu. Beda loh ya stunting dengan gizi buruk. Betul, beda sekali. Oke, jadi harus dibedakan stunting dengan gizi buruk. Betul. Jadi kalau gizi buruk memang gizinya yang bermasalah, tapi kalau stunting sebenarnya gizinya gimana? Kalau stunting itu malah kekurangan protein dalam waktu yang lama, kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Dampaknya sebenarnya tidak hanya pada tinggi badan yang kurang. Dampak yang paling dibahayakan adalah jangka panjangnya, salah satunya kecerdasannya. Jadi masa 1000 hari pertama kehidupan pada anak itu sangat penting. Ya, masa ini jika kekurangan gizi, anak akan berisiko menjadi stunting. Padahal perkembangan otak paling maksimal golden periods atau masa perkembangan emas anak itu adalah di masa 1000 HPK, mulai hamil, pembuahan sampai anak 2 tahun. Nah, itu otak dari sekitar 25% dari berat orang dewasa setelah lahir 25% menambah menjadi 70. Jadi peningkatan otaknya itu sangat drastis, sangat tinggi. Sedangkan setelah 2 tahun menuju ke 5 tahun hanya bertambah 20% saja untuk perkembangan otak, sehingga jika saat 1000 hari pertama kehidupannya tadi terhambat dengan kekurangan gizi, stimulasinya yang kurang, selain anak itu pendek, maka kecerdasannya juga akan terganggu. Berkurang. Betul, dia tidak akan mampu berdaya saing, tidak mampu berprestasi, pastinya menjadi susah menjadi aset negara dan lain-lain. Itu dampak jangka panjangnya. Selain itu, dampak yang lain adalah anak yang stunting jika sampai dewasa dapat bertahan hidup, maka saat dewasa akan mudah sekali mengalami permasalahan metabolisme. Yang pertama, gitu. Kalau gizinya tidak dijaga, anak stunting makannya sama nih dengan yang tinggi, maka anak yang stunting saat dewasa akan mudah obesitas, melebar ke samping. Kalau orang tinggi meskipun makan, dia akan tetap tinggi, tidak akan gemuk. Sedangkan anak stunting, maknya sama dengan anak yang tinggi, dia akan menjadi obesitas. Kita tahu bersama obesitas adalah awal mula dari segala penyakit degeneratif, mulai diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi dan lain-lain. Oh, berarti faktor awalnya itu ada di obes itu tadi. Betul, obesitas itu. Obes dimulai dari anak yang stunting tadi. Oke. Jadi dampaknya sebenarnya luar biasa stunting, tidak hanya babah. Kalau kita di masyarakat, saya guyonnya seperti ini misalkan, yuk anakmu lu stunting babah, bapak ibu endek ya. Nah, gitu. Anaknya yo ndek yo tetap urip ya kan gitu. Cuma hidup hanya saja kualitasnya yang tidak. Kualitas hidupnya seperti itu. Kadang-kadang itu kan yang stigma kesalah kaprahan yang muncul di masyarakat. Betul. Itu adalah lawong papa ibu endek, anak ya melu endek. Padahal sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar. Kalau saya bisa menjawab itu benar. Artinya benar itu tidak gimana? 100%. Jadi kalau kita merujuk dari pedoman konseptual dari WHO Stewart 2013 yang kita pahami adalah ada 4 utama poin penyebab stunting. Yang pertama itu adalah faktor rumah tangga, faktor lingkungan dan faktor lingkungan. Yang kedua adalah faktor ASI eksklusif. Yang ketiga adalah faktor makanan pendamping ASI, dan yang terakhir yang keempat adalah faktor infeksi. Kalau kita telaah satu persatu, faktor rumah tangga ini yang muncul yang disampaikan tadi. Keturunan di situ ada faktornya, hanya saja 1 dibanding banyak faktor yang lain. Oh, hanya berapa sekian persen gitu aja sekali. Gitu. Kalau saya jawab ada faktor keturunan, hanya saja itu hanya 1 dari sekian banyak faktor yang lain. Yang bagaimana sih sebenarnya kalau dari pendapat WHO? Yang pertama adalah ibu yang kurang gizi. Ibu yang kurang gizi dipandai dengan apa? Lingkar
lilanya betul. Lingkar lengan atas yang tidak dipakai aktivitas itu kurang dari 23,5. Itu salah satunya menjadi resiko melahirkan anak stunting. Ibu yang kehamilan remaja. Kenapa kok remaja? Loh iya, kan masa pertumbuhan. Kalau dia makan berarti kompetisi. Kompetisi untuk pertumbuhannya sendiri sama janinnya. Bisa jadi janinnya kalah sehingga gizinya kurang, lahir stunting. Kemudian kesehatan mental. Anak remaja yang sudah menikah bisa dipastikan atau kemungkinan besar mentalnya belum siap. Saat lahir harusnya di pola asuh, pola makan yang baik, tapi dia nggak siap. Maka sering tidak dilakukan pola asuh yang tepat, anaknya jadi stunting. Kan seperti itu. Belum lagi infeksi yang lain, ibunya hipertensi, ibunya diabetes dan lain-lain. Itu faktor rumah tangga. Faktor lingkungan, salah satunya adalah kondisi sanitasinya, kebersihan lingkungannya, diri sendirinya, kemudian alokasi makanan dalam keluarga. Ini kita sering ketemu di lapangan, pasti saya guyoni seperti ini, Bu, ojo maem sih, nak jangan maem dulu, bapak gurung. Nah itu berarti kan alokasinya yang berbeda. Kalau dulu kan seperti itu, bapak sing kerja maem sih, anaknya carry gitu. Anak carry itu adalah masalah alokasi berarti. Alokasinya makanannya ada, cuma didahulukan pada orang tua dulu, anaknya dapat sisa-sisa gitu. Itu berisiko stunting juga berarti. Itu masih faktor rumah tangga dan faktor lingkungan, melalui ASI, MPASI dan infeksi. Sebenarnya masih banyak faktor yang stunting. Oke, tapi ngomong-ngomong kasus stunting di Kabupaten Jombang masih berapa persen nih? Kalau kita berdasarkan bulan timbang atau laporan teman-teman dari Puskesmas, 34 Puskesmas, kita berada di sekitar 8-9%. Tetapi kalau di nasional kita menurut dari survei status gizi Indonesia 2019, 2020, 2022 kemarin. 2020 tidak disurvei, 2019, 2021, 2022. Dari 21 kemarin kita sekitar 20, berapa? Naik 0,9. Jadi 21 berapa ya? Artinya bagaimana itu? Ada kenaikan. Tapi memang survei itu kan tidak seluruh balita, hanya disasar berapa sampel-sampel saja. Tetapi itu yang digunakan secara nasional, namanya survei status gizi Indonesia. Tahun 2021 itu ternyata 21,2%. Dari sekian banyak balita yang ada di Kabupaten Jombang. Kalau diperumpamakan berarti misal ada 1.000 balita di Jombang nih, berarti sekitar 200-nya itu stunting. Dan di 2022 kemarin meningkat 0,9%. Jadi 22,1. Kenapa jadi meningkat? Nah, itu jadi tantangan kita. Wajib kita harus meningkatkan edukasi pemahaman terkait stunting itu. Ternyata stunting itu bahaya. Pencegahannya itu penting, bukan disepelekan, karena salah satu dampaknya tadi tidak hanya tinggi badannya yang kurang, tetapi kualitas hidupnya pada ke depan akan menjadi sebuah beban di negara. Seperti itu. Apalagi nanti kita dapat bonus demografi kan tahun berapa itu, nanti kalau anak-anaknya stunting ini justru bisa jadi beban negara gitu ya. Tidak mampu bersaing dengan apalagi luar negeri. Dalam negeri misalkan sendiri Jombang dengan daerah lain, kalau Jombang stunting ya tidak bisa berdaya saing akhirnya. Betul. Nah, di selama bulan timbang, bulan Februari dengan bulan Agustus itu tadi kan sempat disampaikan bahwa antusiasme dari para orang tua yang mempunyai anak-anak balita itu meningkat begitu. Tapi kira-kira pada saat bulan-bulan tersebut itu apa ya? Tantangannya seperti apa gitu? Kalau sesuai target kita adalah 100%, rata-rata pencapaian paling tidak 75-85%. Jadi belum semua, masih ada tantangan yang tidak hadir semua balita, tidak dapat terpapar semua untuk penimbangan tersebut. Gitu, nah, harapan kami memang teman-teman dari Puskesmas melalui petugas gizinya, bidan desa, nanti berkolaborasi dengan pemerintah desa melalui kader posyandu, dari dinas pendamping desa, itu bersama-sama kita kolaboratif untuk sweeping yang tidak hadir. Nah, sweeping dengan tidak hadir bisa kunjungan rumah, bisa mengumpulkan lagi. Biasanya di posyandu saat ini memang sudah ada grup WA-nya. Jadi tidak seperti dulu kalau ada jadwal tidak tahu. Sekarang insya Allah rata-rata sudah ada
grup WA-nya jadwal posyandu nih lah. Nanti dari peran dari kader ini sangat penting. Jadi nanti mengunjungi yang tidak hadir, diberikan distribusi vitamin A-nya agar semua balita mendapat vitamin A. Kemudian mencatat tinggi badan dan berat badannya. Misalkan balita tersebut sudah periksa di vaskes yang lain, mungkin dokter, mungkin di bidan atau di puskesmas atau yang lain, dicatat kemudian dilaporkan pada pelaporan yang ada di bidan desa. Dari bidan desa nanti akan diteruskan ke petugas gizinya. Petugas gizi dari 34 puskesmas akan melaporkan secara elektronik, kemudian direkap oleh Dinas Kesehatan dengan data yang akurat, dengan data yang tercakup semua. Harapan kami adalah dapat menjadi data yang bisa diintervensi dengan tepat. Kalau boleh tahu di dalam satu desa itu ada berapa posyandu sih, Mas? Tergantung jumlah dari balita yang atau ada penduduknya. Oh, gitu. Kalau ada yang 4, ada bahkan yang 9, ada yang 15, tergantung luas wilayahnya sebenarnya. Artinya sebenarnya tidak ada alasan apapun bagi para orang tua untuk tidak datang ke posyandu. Betul. Karena di masing-masing desa itu sudah disediakan, pemerintah sudah benar-benar care terhadap para anak balita untuk mendampingi tumbuh kembang mereka gitu. Betul sekali. Kalau hanya sekedar kesibukan atau mungkin alasan-alasan yang lain, ini kayaknya bukan alasan. Betul. Itu ya. Padahal ini adalah momen atau wadah pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang yang sehat. Itu loh, hak anak itu. Datang ke posyandu itu adalah hak anak. Ketika tidak datang ke posyandu, anak tidak ditimbang, maka hilanglah hak anak itu. Anak tersebut. Berarti orang tuanya tidak memenuhi hak anaknya. Betul sekali. Bisa dikatakan seperti itu. Ini kira-kira yang harus dipahamkan kepada para orang tua gitu. Betul. Jadi jangan meremehkan posyandu begitu, karena di sini ada hal penting yang harus didapatkan oleh anak-anak, yaitu deteksi dini. Betul. Tumbuh cegah kembang. Stunting. Deteksi dini tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Tidak hanya kalau stuntingnya kan kita bicara pertumbuhan. Jadi kalau ada permasalahan kelainan pertumbuhan bisa deteksi dini, karena stunting tidak muncul secara tiba-tiba. Harus beberapa bulan, kekurangan gizi, kemudian infeksi, sering sakit, itu berbulan-bulan baru muncul stunting. Jadi stunting tidak muncul secara tiba-tiba seperti gizi kurang atau gizi buruk. Perlu proses yang lama. Kemudian kalau deteksi dini untuk perkembangan, misalkan anak sudah harusnya berapa tahun nih sudah harusnya bisa nyonggok gulu, berapa bulan harusnya bisa nyonggok gulu, bisa duduk, bisa berdiri, kok gitu? Belum lah. Dari posyandu itu dapat terdeteksi sebenarnya. Nanti akan diarahkan gitu. Betul, ya, Mas ya? Secara prosesnya dari posyandu cukup mudah sebenarnya. Di buku KIA itu ada semua. Jadi buku KIA buku selama catatan ini betul riwayat anak gitu ya. Yang buku pink di posyandu itu buku pink, di dalam situ ada semua materi. Entah itu gizi seimbang, gizi untuk ibu hamil, gizi untuk anak 0 sampai 5 tahun ada. Bahkan sampai ada perkembangan. Anak ini usia berapa sih? Sudah bisa apa sih? Itu ada centang-centangnya. Sebenarnya ibu sama bu kadernya bisa belajar bersama-sama untuk menilai tersebut. Jika ada permasalahan, loh, hari ini kok nggak bisa, tidak sesuai kemampuannya, dia akan dirujuk tingkat atasnya ke Bu Bidan. Bu Bidan kok belum bisa menyelesaikan, ke puskesmas. Dari puskesmas akan berlanjut, misalkan kok perlu penanganan lebih lanjut, akan dirujuk ke rumah sakit atau dokter spesialis, akan seperti itu. Oke. Jadi memang di posyandu itu nanti akan diarahkan kalau misalnya terjadi permasalahan, maka diarahkan kemana-kemana gitu ya. Jauh lebih enak sebenarnya. Iya. Kenapa dienakin nggak mau ya? Ya, tantangan kita memang membuat posyandu itu menarik sebenarnya. Harusnya seperti itu. Ada 5 kader, memaksimalkan tugas-tugas kader, kemudian dari lintas sektor, pendamping desa, kemudian dari program yang lain, kolaborasi seharusnya di posyandu tersebut agar bisa membuat posyandu tersebut menarik. Tidak hanya timbang, PMT pulang. Nah, seperti itu. Timbang, PMT pulang. Jangan begitu. Betul, pelaksananya kalau seperti itu akan monoton sehingga orang tua membosankan. Paling cuma gitu aja gitu. Jadi harusnya ada sesi konsultasi gitu ya. Ya, memang ada. Memang ada kan? Standarnya memang kan kita ada 5 meja di posyandu. Di apa meja aja keempat, yang pertama itu penimbangan. Pencatatan. Pencatatan itu hadir siapa kan gitu kan. Daftar hadir gitu? Iya, betul. Di kedua itu nanti Penimbangan, berat badan, tinggi badan. Yang ketiga adalah mengisi KMS. Yang isi siapa? Petugas? Harusnya sama-sama. Oh, sama-sama? Kader dan ibunya biar tahu. Oh, gitu. Kalau di saya biasanya ibunya malah, Bu, ini titiknya di mana? Biar ibunya merasa ternyata dibutuhkan saya. Kalau
kalau orang lainnya mengisi, ya sudah nggak tahu naik tidaknya, apalagi tidak sampaikan Bu anaknya naik, Bu anaknya tidak naik, harus disampaikan. Setelah diplot, sama-sama ngeplot dengan orang tuanya. Jika ada permasalahan, misalkan gizinya kurang, tidak naik 2 kali, itu diintervensi dengan edukasi sederhana. Sebenarnya Bu Kader tidak perlu, Bu Kader Posyandunya tidak perlu takut. Aku nggak isok materi ini, di buku yang KIA tadi sebenarnya lengkap. Baca bersama-sama dengan ibunya, Bu, ini lo gizi yang bagus, cara cuci tangan di sini lo ada Bu, seperti itu. Nah, di meja kelima baru pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu? Imunisasi, vitamin A, mungkin ada KB atau tablet tambah darah dan lain-lain oleh petugas kesehatan. Jadi 5 itu meja kalau dimaksimalkan, misalkan edukasinya berbareng-bareng, kalau kita di Dinas Kesehatan sudah insya Allah sudah dilatih semua pelaksanaan emo-demo atau peragaan edukasi dengan metode kita memacu emosionalnya dengan demonstrasi permainan sederhana. Salah satu contoh misalkan kita membawa di permainan itu ada beras. Kita harus berapa beras sebanyak apa sih untuk mendapatkan vitamin zat besi, bukan vitamin, mineral zat besi. Ada yang menebak-nebak, salah enggak masalah, itu serunya permainan. Nah, nanti dikasih tahu, oh ternyata kita perlu berapa kilo nasi atau beras untuk dikonsumsi agar setara dengan zat besi 1 ekor ikan. Nah, dengan permainan sederhana tersebut, nangkapnya akan sederhana, tetapi mancep artinya dapat diterima dengan mudah. Secara tidak langsung ada materi yang masuk ke dalam. Betul, daripada kita seperti petugas kesehatan, penyuluhan secara langsung, hanya berbicara, terlalu tinggi, mungkin bahasanya juga susah dipahami. Cuma lewat aja tuh. Betul, diupayakan dengan permainan sebenarnya. Salah satunya emo-demo. Oke. Nah, ini ya, kita memang harus pahami tentang pentingnya datang ke Posyandu, apalagi di bulan timbang ini. Ketika di bulan timbang ada bonusnya, vitamin A. Vitamin A. Itu kalau misalnya nggak dapat vitamin A, nggak datang ke bulan timbang, terus nggak dapat vitamin A, itu gimana? Kalau dipastikan di wilayah tersebut, bukadernya biasanya hafal, petugas atau bidan desanya hafal, balita mana-mana saja yang tidak hadir, sehingga wajib di sweeping ke rumah atau ibu balitanya saat sore pulang kerja atau mengambil ke rumah kader atau bidannya. Tetap diberikan. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah seperti pertanyaan kemarin di luar, bagaimana kalau dari daerah luar? Apakah boleh? Sebenarnya boleh, tapi dipastikan membawa buku KIA-nya. Di buku KIA ada keterangan sudah mendapat vitamin A belum, ada mendapatkan imunisasi apa. Kalau tidak membawa itu, takutnya pemberiannya double. Double itu biasanya malah tidak boleh, banyak penyakit. Bukan biasanya, malah karena itu kan dosis tinggi. Dengan jarak yang berdekatan dapat vitamin A double, maka menjadi penyakit malah, namanya hiperavitaminasis. Hiperavitaminasis. Betul. Jadi mudahnya adalah kelebihan konsumsi vitamin A. Apa yang terjadi? Ya kerusakan hati, tulangnya mudah rapuh, rambutnya rontok dan lain-lain, malah menjadi permasalahan. Jadi memang standarnya kebutuhannya ya 1 itu. Dalam 1 tahun 2 kali. 2 kali, betul. Dan itu diberikan selama 0 sampai 5 tahun atau selama 6 sampai 1 tahun. 6 bulan? 6 bulan sampai 1 tahun itu berwarna biru. Kalau kandungannya adalah 100 UD. UD itu adalah standarnya satuannya. Sedangkan yang warna merah adalah 1 tahun sampai 5 tahun. Itu jadi 200. Memang sudah ada standarnya sendiri. Sini gak bisa sakarpe gitu. Aku gak datang ke Posyandu wes, nanti tak belikan vitamin A sendiri misalnya. Nggak bisa kayak gitu. Harusnya, ya. Takutnya double pemberian tadi malah. Takutnya double dan takutnya juga malah tidak sesuai dengan dosis, malah bahaya. Iya, betul. Yang perlu diluruskan lagi adalah vitamin A ini terkenalnya kan untuk vitamin mata ya. Nah itu. Nah padahal tidak hanya itu. Oh begitu. Vitamin A itu cenderung malah ke pertumbuhan. Membantu pertumbuhan, pembentukan, pertumbuhan, pembesaran dari sel-sel pertumbuhan tersebut. Wahai para orang tua, nih dengerin lagi, diluruskan ini. Iya betul. Saya pikir juga untuk mata aja. Tidak hanya sejak dulu, ternyata enggak ya. Iya. Oh gitu. Malah untuk jadi vitamin A itu sekali lagi tidak hanya untuk mata kesehatan saja. Mata, betul. Kalau untuk anak-anak balita itu tidak hanya sekedar untuk kesehatan mata. Tapi juga untuk pertumbuhan anak balita. Betul. Kalau dewasa
kecerahan kulit, kehalusan kulit itu vitamin A ternyata. Oh. Dan vitamin E. Nah, bukan hanya untuk mata. Ayo konsumsi wortel untuk matanya biar sehat. Ternyata enggak juga. Nggak hanya mata Iya, aja. tidak hanya mata juga. Tidak hanya mata saja ternyata. Itu kecerahan kulit, pertumbuhan, antibodi, vitamin A semua ternyata. Seperti itu. Pemahamannya harus di apa ya? Nah, sesuai seperti itu. Jadi teman-teman Mitra Suara Jombang FM, para orang tua, bahwa vitamin A ini sangat diperlukan oleh anak-anak. Betul. Dan pemberian dosis vitamin A itu harus sesuai dengan petunjuk dokter, petugas kesehatan. Betul. Kita tidak boleh sembarangan memberikan vitamin A kepada Iya. anak-anak. Bahkan nanti kalau terlalu banyak kita memberikan vitamin A, jatuhnya malah jadi Permasalahan, masalah, sakit. kelebihan kebutuhan malah ya. Kalau tidak dikasih vitamin A, maka supportnya akan kurang untuk Betul. pertumbuhan mereka. Oke, bisa dipahami ya. Jadinya kalau sekarang bulan Februari, segera ikuti bulan timbang yang sesuai dengan yang sudah dijadwalkan ya, Mas Hafid ya. Betul. Terus nanti jangan lupa bulan Agustus nanti juga harus timbang. Ya, selain vitamin A sebenarnya di bulan Agustus harusnya terdistribusikan juga obat cacing. Oh ya, Ya, obat cacing. obat cacing. Kalau obat cacing itu untuk anak usia berapa? Sama, balita semua juga. Sama, balita. Salah satu penyebab stunting kan Cacingan. Iya. Salah satunya infeksi salah satunya cacingan itu. Jangan ketiga. sampai anak-anak cacingan ya. Betul. Baik, wah, ini materinya sangat menarik banget dan sangat bermanfaat. Terakhir nih, tadi saya diminta spill juara nakes. Apa Ya. nih? Ya, kebetulan Ada prestasi nih kayaknya teman-teman kebetulan nakes ini. kita per Februari kemarin baru pindah ke Dinas Kesehatan. 1 Februari kemarin, minggu kemarin ya. Saya baru pindah ke Dinas Kesehatan, sebelumnya Sebelumnya kita Puskesmas Tembelang. Oh, di Dari Puskesmas Tembelang Tembelang, itu oke. pengalaman yang luar biasa, yang berharga. Salah satunya adalah kita juara 1 tenaga kesehatan kategori ahli gizi, juara 1 Mas Jawa Hafid? Timur. Yap. Wih, selamat ya. Salah Luar satunya isu yang kita bawa adalah stunting ini. Juara nakes Teladan kategori Teladan. nutrisionis tingkat provinsi. Juara nakes teladan kategori nutrisionis tingkat provinsi Jawa Timur. Betul. Mantap sekali. Inovasi yang kita bawa kemarin adalah kita mendampingi ibu hamil yang kekurangan gizi, yang menjadi salah satu penyebab stunting. Kita dampingi masa 1000 hari pertama kehidupannya, mulai hamil. Kita dampingi pemenuhan gizi saat hamil. Kita penuhi edukasi saat melakukan IMD, saat melakukan ASI eksklusif, saat melakukan MPASI, sampai anaknya 2 tahun. Nah, permasalahan kita di lapangan waktu itu adalah anak yang kita temui berat badannya tidak naik itu rata-rata kita temukan pada usia 6 bulan. 6 bulan itu masa apa? Masa MPASI. Jadi ASI-nya full, tetap ASI eksklusif. Tapi saat 6 bulan produksi ASI ibu mulai Sudah berkurang. mulai berkurang. Sedangkan kebutuhan gizi anak mulai meningkat. Nah, Oh gitu. yang perlu kita luruskan lagi, MPASI harus kualitas dan kuantitasnya tepat. Selama ini MPASI anak 6 bulan biasanya diberikan apa? Bubur. Udah mulai ditambahi bubur. Padahal bubur itu proporsi terbanyakannya adalah air. Sedangkan air tidak ada kandungan gizinya, ya air itu aja. Meskipun 1 mangkok bubur, dipastikan gizi yang dimakan sangat sedikit. Oh. Maka kita luruskan MPASI yang tepat apa? Buburnya disingkirkan dulu. Sekarang ada namanya MPASI dengan nasi lumat. Kita ajarkan itu pada orang tuanya, pada ibunya, pada bapaknya, pada mbahnya. Makanan biasa maksudnya? Betul, makanan nasi sama biasa. lauk biasa tapi dilumatkan. Betul, usia 6 sampai 8 bulan kita perlu 1 sampai 2 sendok nasi saja. Kita belikan saringan besi. Iya, Dimasukkan saringan besi, kita lumatkan, diambil dari bawah saringan tadi, itu sangat halus. Oh gitu. Ditambahkan ikan. Kalau dulu zaman saya, makanya saya kurang tinggi nih sebenarnya ya. Zaman saya dulu jangan Nggak bilang stunting ya. kalau stunting itu perbedaannya adalah kecerdasannya kurang. Cerdas kok ini. Itu Orang masalahnya. sekarang Kalau juara. perawakannya pendek berarti stunted penyebutannya. Stunted. Stunted. Kalau Oh, gitu. stunting ya pendek yang kurang cerdas. Bedanya itu.
Nah, kalau zaman saya dulu, ojo kaken iwak, nggare kremin, jangan kebanyakan ikan, nggare cacingen kan gitu. Nggak do iwak, marai kremin. Maka itu kita hilangkan. Masalah saya dulu itu. Sekarang wajib pakai ikan umur 6 bulan. Karena ikan adalah sumber protein yang tidak menyebabkan malah tidak menyebabkan stunting, yang malah mencegah stunting. Sayur masuk. Sayur apa? Sayur apapun yang penting tidak ada rasanya pedas, tidak ada rasanya asin. 1 tahun diupayakan jangan dikasih garam dan gula dulu, karena anak itu tidak mengetahui rasa. Seperti itu. Jika sudah ada nasi, ikan, ikan apa yang ya tentunya tidak ada durinya yang bisa dilumatkan, sayurnya dilumatkan sampai usia 6 bulan. Setelah 9 bulan nanti dicincang porsinya. Porsinya nambah dari 2 sampai 3 nasi, ikannya nambah, sayurnya nambah, tapi dicincang. Saat 1 tahun pas, harapannya dengan bertahap seperti itu 1 tahun pas sudah bisa menu keluarga, menu yang dimakan orang tuanya, menu biasa. Jika itu sudah dilakukan, mulai gizinya hamil dijaga, dapat IMD, inisiasi menyusui dini, dapat ASI eksklusif, MPASI-nya tepat, insya Allah tidak akan ada lagi kasus gizi kurang, gizi buruk, bahkan stunting. Nah, dari kemarin, yang kemarin saya bawa itu alhamdulillah diapresiasi oleh provinsi seperti itu. Keren. Jadi memang benar-benar didampingi untuk memberikan MPASI yang benar gitu. Karena selama ini mungkin salah kaprah gitu ya. Iya, selama ini bubur rata-rata. Apalagi sekarang juga banyak nih bubur-bubur. Emang sejak dulu sih ada bubur pabrikan itu. Kemudian sekarang ini juga bubur-bubur yang instan yang udah jadi. Betul, kita arahkan yang homemade sebenarnya. Kita tahu kualitasnya, kita tahu kebersihannya. Jadi diarahkan ke homemade, membuat sendiri orang tuanya. Tidak perlu mahal sebenarnya. Kadang-kadang orang tua itu merasa ribet sendiri. Leren bikinkan yang khusus untuk anak-anak. Padahal sebenarnya nggak seperti itu kan. Adalah vitamin yang paling mahal yang harus dipenuhi orang tua, yaitu telaten. Harus telaten sebenarnya. Iya, kalau kita ditanya ibu balita, Pak, vitamin apa yang paling baik? Saya jawab yang telaten. Salah satu telaten adalah yaitu tadi kesibukannya ditunda dulu untuk haknya anak mendapat gizi yang baik. Vitamin T, telaten. Vitamin apa? Biasanya saya jawab telaten. Telaten itu tidak hanya memberi ini beli, bukan itu. Kita makan, menciptakan suasana yang nyaman, suasana gembira, anak nyaman mau makan, itu telaten. Kan gitu. Kita membuat menu yang menarik, membuat menu yang bervariasi agar tidak bosan, itu telaten. Nah, seperti itu vitamin yang paling mahal harusnya. Oke. Halo para ibu, tetap semangat ya. Para orang tua nih, tidak hanya ibu saja, para bapak pun juga begitu, harus berpartisipasi sepertinya. Baik, Mas, terima kasih sekali. Hari ini kita ngobrolkan sesuatu yang sangat value-nya sangat tinggi banget. Terutama untuk penyiapan generasi ke depan untuk antisipasi stunting dan menyiapkan generasi yang memang benar-benar qualified gitu ya. Terakhir, pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang, terutama para orang tua yang masih punya anak-anak balita di bulan timbang Februari ini. Bawa anak balitanya ke Posyandu untuk mendapatkan layanan pemantauan tumbuh kembang anak, di sana mendapatkan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, untuk deteksi dini adanya gizi kurang atau stunting. Kemudian juga jangan lupa stimulasi anak agar sesuai perkembangannya, anak umur berapa, harusnya bisa apa, di dalam KMS sudah bisa dipraktekkan sendiri sehingga dapat dimanfaatkan. Kemudian jangan lupa jika belum mendapatkan tumbuh dan kembang secara sehat, dengan membawa ke Posyandu pada bulan timbang Februari ini. Seperti itu. Mas, terima kasih sekali sudah hadir di Radio Suara Jombang FM. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat dan menginspirasi untuk masyarakat Kabupaten Jombang semuanya untuk lebih aware, lebih peduli terhadap anak-anak untuk penyiapan generasi mendatang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam semangat dan sehat selalu untuk Mas Hafid dan kawan-kawan Dinas Kesehatan semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Talkshow Interaktif Pajak Kesehatan yang membahas tentang bulan timbang sebagai deteksi dini cegah stunting sudah Anda dengarkan bersama-sama, sudah Anda simak bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bagikan link ini ke seluruh media sosial Anda untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat, terutama untuk warga masyarakat Kabupaten Jombang. Saya Nina Ahmad, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.